Oh ya, ini kita kuliah sampai jam berapa? 11.40 Kak. 11.40. Oke, setelah itu istirahat ya. Terus Iya, ada kuliah apa lagi? ada bahasa Inggris Kak. Jam berapa? 13.30 hari. Oke, berarti jam 1 lewat ya. Tadi saya mohon maaf mundur waktunya karena nggak tahu tadi virtual mesinnya tuh trouble, nggak bisa jalan ya. Jadi saya harus setting-setting dulu. Lumayan setengah jam lebih tadi. Tapi alhamdulillah udah bisa. Oke, saya mau jelaskan dulu skenario praktikumnya. Jadi em, mungkin kalian juga karena waktu kuliah keamanan komputer itu nggak sama saya, jadi mungkin pendekatannya beda. Em, Kalau di kelas B ya, kalau di kelas B saya kira untuk yang dasar ini sudah pernah. Nah, jadi intinya kita menggunakan program namanya VirtualBox. Ya, VirtualBox ini software yang memungkinkan, misalnya ini kita punya laptop, ya, laptop, laptop ini disebut host, ya, tuan rumah. Nah, kemudian di dalam host ini kita install atau kita pasangin, jadi host ini ketika dinyalakan kan dia menjalankan satu OS ya, misalnya Windows 10 gitu kalian pakai. Nah, kemudian dengan VirtualBox ini memungkinkan adanya virtual mesin lain yang berjalan bebarengan dengan OS dari host gitu. Nah, ini misalnya di praktikum ini kita akan menjalankan dua virtual mesin. Kalau hostnya ini saya contohin pakai Windows 10. Nah, sementara untuk tamunya atau guestnya, jadi ini disebut tamu. Nah, ini kita pakai Windows 7. Nah, jadi dalam satu waktu ada 3 operating system yang berjalan, yaitu Windows 10 sebagai sistem operasi laptop, kemudian menjalankan juga dua komputer lain yang kita posisikan sebagai kayak server tuh, dengan atau basisnya Windows 7 kayak gitu. Nah, nanti yang kita pakai itu adalah dua virtual mesin ini gitu. Nah, dua virtual mesin ini kita posisikan sebagai untuk praktikum database terdistribusi. Oke. Nah, maksudnya database terdistribusi ini seperti apa? Oke, kita lanjut. Jadi kita ngomong ke virtual mesinnya. Sekarang ada dua virtual mesin. Oke, nah mereka ini terhubung dengan jaringan virtual juga dengan jaringan NAT. Jadi nanti dia masing-masing punya IP, alamat jaringan. Kita akan menyeting
atau mengatur agar dua virtual mesin ini bisa saling berkomunikasi. Nah, kita ngeceknya itu dengan melakukan ping ya antara satu IP dengan IP yang lain. Nah, kemudian ini ada dua virtual mesin. Jadi virtual mesin yang kedua ini tipenya clone. Nah, di virtual box itu kita kalau sudah punya satu virtual mesin, kita bisa clone atau kita bisa salin gitu ya. Kita bisa buat lagi hal yang sama tanpa perlu nyeting dari awal, seperti itu. Jadi ini untuk awal pengenalan bagaimana kita menjalankan dua virtual mesin yang istilahnya kita simulasikan sebagai dua server, dua mesin server. Nah, kemudian mereka harus saling bisa berkomunikasi. Mereka terhubung dengan jaringan yang settingannya itu NAT. Waktu itu kita pernah bahas tentang NAT ya. Jadi intinya biar bisa terhubung ke internet. Kemudian tolak ukur mereka bisa berkomunikasi adalah ketika di ping satu sama lain akan ada balasan. Nah, itu konfigurasi dasarnya. Kemudian nanti di setiap virtual mesin ini kita akan install web server. Web servernya kita pakai Apache 2. Ini juga sama. Nah, kita pakai yang gampang aja lewat software bundle, pakai XMPP. Nah, jadi jangan sampai keliru. Seringkali saya lihat atau saya baca di proposal atau laporan, entah itu proyek, entah itu tugas akhir atau skripsi, seringkali kalau bicara aplikasi web itu nanti di proposal atau di laporannya menyebut XMPP. Nah, padahal yang dipakai dari XMPP itu bukan XMPP-nya. Dia hanya mengumpulkan beberapa software sekaligus, yaitu misalnya Apache sebagai web server sama MySQL atau MariaDB sebagai DBMS-nya. Nah, setelah VM-nya, dua VM kita ini sudah jalan, terus bisa berkomunikasi, kemudian nanti di setiap server ini kita install web server dan database. Nah, nanti kita akan tanam atau kita install satu aplikasi web ya di salah satu server ini. Kemudian dia akan membaca, jadi di setiap di setiap servernya ini akan ada database tuh. Nah, aplikasi ini dia akan membaca dari database servernya sendiri dan juga database server yang kedua. Seperti itu skenarionya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita akan lanjut ke demo? Oke, saya kira paham ya. Oke, sebentar. Oke, jadi ini tampilan dari software VirtualBox. Bisa kelihatan ya? Ada Pak. Halo? Ada Pak.
Oke, nah ini sistem operasinya sedang jalan semua. Nah, jadi ini kita pakai virtual mesin yang resmi disediakan dari Microsoft. Jadi sebetulnya ini Microsoft ngasih virtual mesin untuk developer gitu ya, untuk ngecek kompatibilitas Internet Explorer-nya sebenarnya. Jadi bukan untuk keperluan seperti ini, tapi bisa kita manfaatkan. Makanya ada konfigurasi atau settingan yang dikurangi dan nggak seleluasa OS seperti biasa. Ini misalnya backgroundnya juga nggak bisa diganti dan lain-lain. Oke, nah ini yang sudah jadi. Nanti harapannya adalah ketika saya buka CMD, kemudian saya cek IP-nya dengan memasukkan perintah ipconfig. Nah, misalnya di sini kelihatan IP-nya itu 10.028. Kemudian saya cek di yang satunya, di server satunya, ipconfig juga. Nah, di sini IP-nya 10.0214. Nah, kemudian dari yang sebelah sini, server sebelah sini, kita akan ping ke server yang satunya, ping 10.028. Nah, ini ada reply dari balasan dari server yang 28. Saya lakukan hal yang sama dengan alamat 10.0214 yang ini ya, yang server pertama tadi. Oke, nah ini juga sudah bales pingnya. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti kita bisa mulai masuk ke web server dan lain-lainnya. Oke, nah namun sebelum itu kalian perlu paham dulu bagaimana VirtualBox ini bekerja. Jadi saya shutdown semuanya. Saya shutdown dulu. Oke. Nah, ini saya cek di modul. Nah, jadi sebetulnya di praktikum di pertemuan setelah UTS ini sebetulnya kan sebelum-sebelumnya sempat ada hal yang kita bahas juga dan belum sempat kita praktekkan juga. Nah, cuman saya berinisiatif seperti ini. Jadi yang kita praktekkan setelah UTS ini adalah materi baru, jadi bukan materi yang lama. Nah, karena kalau kita terlalu bahas ulang gitu ke materi yang sebelumnya, takutnya waktunya akan nggak selesai gitu. Apalagi di bulan puasa jamnya juga berkurang. Nah, tapi jangan khawatir, untuk praktikum yang sebelum UTS itu nanti ada modulnya juga, jadi bisa dicoba sendiri oleh kalian seperti itu. Nah, jadi intinya praktikum setelah UTS ini adalah materi-materi baru, dan ya biar nggak keder nanti UASnya. Kalau ngulang materi takutnya akan materi yang barunya malah ketutupan. Oke, kembali ke praktikum yang saya hitung di sini ke-6. Jadi intinya
kita akan menerapkan sistem atau aplikasi yang menggunakan multiple database atau database yang lebih dari satu, dan database tersebut ada di server yang berbeda gitu. Oke, nah ini untuk kebutuhan praktikumnya ada beberapa software yang kita butuhkan. VirtualBox ya, nanti di sini bisa diklik untuk downloadnya, atau nanti bisa cek di Brankas Polindra, web Brankas. Kemudian ada Master VM, tipenya Windows 7 32 bit. Saya tadi masih buka. Master VM 32 bit. Ini kita pakai browsernya IE11. Tipe filenya nanti OVA. Nah, OVA seperti ini. Kemudian aplikasi web boleh berbasis CI atau Laravel. Nah, ini saya juga nanti kalau memang kalian nggak punya, saya sediakan contoh aplikasinya. Tapi yang milik saya sementara ini versi yang CI. Nah, kemudian nanti XMPP untuk kita pakai web server dan database-nya, yang tipenya itu harus cocok dengan virtual mesin yang kita pakai, yaitu 32 bit dan Windows 7. Nah, kemudian VirtualBox ini kalau kalian mempraktekkan sendiri di laptop ya harus disesuaikan dengan sistem operasi dan berapa bit, ada yang 32, ada yang 64 itu ya. Nah, oke. Ini VirtualBox ketika dijalankan, kemudian di sini ada tombol import. Dari sini bisa import gitu ya. Nah, nanti kita bisa panggil file virtual mesin yang sudah kita download. Ini misalnya Windows 7, kemudian kita next aja. Nah, ini nanti tinggal diimport dan tunggu prosesnya selesai seperti itu. Tunggu prosesnya selesai, kemudian nanti tampilannya adalah di sebelah kiri ini akan muncul sistem operasi yang baru saja kita import. Nanti ya untuk awal kalian akan munculnya hanya satu seperti ini. Ini kalau yang udah ada di saya udah saya clone, jadi kelihatan ada dua. Nah, kemudian setelah kita import, kita perlu membuat jaringan NAT. Ya, dari sini ada file preferences atau pengaturan di bagian network. Nah, ini sudah ada kebetulan. Jadi nanti anggap aja ini nggak ada, kalian tinggal klik tombol add new ini, nanti akan langsung keluar seperti ini. Kemudian oke aja. Oke, setelah itu kita atur VM yang tadi sudah diimport itu agar jaringannya mengikuti yang NAT. Kita bisa klik dulu VM-nya, kemudian
klik setting, atau di sini klik kanan setting, sama aja. Nah, nanti di bagian network atau jaringan kita pilih di sini ada beberapa opsi. Kita pilih yang NAT network, kemudian NAT network seperti yang kecil yang barusan tadi kita buat di pengaturan VirtualBox ya. Kemudian klik OK, klik OK aja, lalu kita akan jalankan. Cara menjalankan bisa klik kanan start atau klik dulu di sini, kemudian di sini startnya. Kalau ada kendala atau error, mungkin VirtualBox-nya ini perlu dijalankan dengan run as administrator. Jadi misalnya nanti di ini klik kanan, terus di sini run as administrator. Nah, ini VM yang sudah berjalan satu nih. Nah, kemudian kita cek tadi ya IP-nya. Ini kita pastikan dulu dengan IP config, perintah ifconfig. Nanti akan keluar IP-nya berapa. Nah, ini yang tampil di saya 10.028. Mungkin di kalian bisa jadi berbeda hasilnya, nggak masalah. Nah, kemudian kalau sudah seperti itu udah oke, kita shutdown. Kita shutdown, kemudian di VirtualBox-nya ini kita clone biar servernya nanti ada dua. Nah, ini udah tinggal next aja. Nah, tapi di sini tipe clone-nya adalah link clone. Kalau full clone nanti dia akan makan hard disk kalian itu. Jadi akan mengcloning seperti aslinya. Nah, kalau ini dia harddisknya nanti jadi satu biar irit storage di laptop kalian. Oke, pilih clone aja, link clone, kemudian ditunggu sampai selesai. Setelah itu ketika sudah muncul seperti ini, ada dua, kita jalankan semuanya. Diklik start, diklik juga di start, kita tunggu. Nah, ini alasannya kenapa saya pakai Windows 7. Sebetulnya kalau server itu bagusnya pakai Linux, dan umumnya memang seperti itu. Ini karena untuk contoh aja, keperluan edukasi, saya ambil yang sekiranya familiar gitu dengan audiensnya. Nah, kemudian alasannya juga Windows 7 ini dalam pengaturannya relatif nggak rewel. Kalau Windows 10 ada beberapa hal yang ribet dalam kontrol panel atau konfigurasinya. Jadi sebetulnya bisa juga kita tidak main dua virtual machine seperti ini yang tipenya virtual semua. Bisa juga satunya itu ya OS kalian yang sedang jalan, laptop, dengan satu virtual mesin saja gitu. Nah, masalahnya kalau
kalian melakukan hal ini, misalnya dengan OS laptop dan satu virtual mesin, di sini ada resiko lain karena untuk bisa saling berkomunikasi, settingan firewallnya perlu kita matikan dulu gitu. Takutnya ketika menjalankan ini kalian sedang terhubung ke internet juga, jadi ketika firewall dari laptopnya dimatikan takut ada apa-apa gitu. Makanya dengan lab virtual seperti ini, jadi dua-duanya virtual, jadi kondisinya aman dan terisolir tuh, jadi tidak mengganggu dari host atau laptop kalian yang aslinya. Nah, oke, nanti kita perlu atur. Ini misalnya saya ini kelihatan ada yang clone, ada yang base-nya, ada yang basisnya, yang masternya. Di control panel firewall, kita klik di sini. Ini kebetulan sudah saya matikan. Silahkan pilih ini turn Windows Firewall on atau off. Nah, nanti silahkan dimatikan semua, kemudian OK. Hal yang sama dilakukan di server satunya, dimatikan juga firewallnya. Nah, setelah itu sudah beres semua, kita coba jalankan cmd lagi, hit config lagi, barangkali lupa IP-nya. Nah, di sini udah muncul yang pertama 28, yang kedua ini 214. Sekarang kita coba ping ke 10.028. Oke, ini ada sudah bales. Begitu juga yang pertama 10.02.14. Oke, di sini juga sudah dapat balasan. Oke, nah sampai sini dulu yang perlu kalian sebagai awalan, membuat dua server virtual gitu dengan VirtualBox. Ya, nanti setelah ini kita bisa install web server lewat XMPP. Tapi kita perlu mengatur di sisi VM-nya untuk drag and drop. Kita enable bidirectional, jadi kita bisa kopas file gitu. Misalnya kita download XMPP-nya lewat laptop biasa, kemudian kita tarik biar ada di sini gitu. Kita enable bidirectional, artinya dua arah, dari sini dari guest atau tamu ke host, atau dari host ke tamu. Juga share clipboard. Clipboard ini kalau kita kopas suatu teks atau sintak gitu, biar bisa dikopas di guest atau tamunya. Baik, sampai sini dulu. Ada pertanyaan atau tidak nih?